Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada sore hari ini. Dan dengan suasana yang berbeda, kita sedang berada di Taman RT seperti yang ada di belakang saya ini. Ya, untuk pembedaan suasana saja sebenarnya. Dan sore hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat dunia tambang kita yang berbunyi begini. Kalau dari peraturan pemerintah, unjuk kerja alat di pertambangan itu perhitungannya per alat atau nomor lambung sama atau berdasarkan jenis dan fungsinya ya, atau beberapa alat di rata-rata. Sahabat dunia tambang kita, sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 2 dan halaman 116, di sana diatur mengenai unjuk kerja peralatan termasuk target dari unjuk kerja peralatan tersebut. Dan di sana juga dijelaskan ada 5 parameter unjuk kerja peralatan, yaitu PA, MA, UA, EU, dan pencapaian produktivitas. Kemudian yang kedua, kita ingin mengingatkan apa tujuan dari kita mengevaluasi atau menganalisis unjuk kerja peralatan. Di video kita yang sebelumnya, kita sebenarnya sudah membahas ini, dan link video tersebut akan kita lampirkan di deskripsi. Nah, di sana kita jelaskan bahwa tujuan kita mengevaluasi unjuk kerja peralatan adalah yang pertama untuk mengetahui kehandalan sebuah peralatan. Seberapa handal peralatan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa siap sebuah peralatan untuk dioperasikan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui pencapaian produktivitas dari sebuah peralatan pertambangan. Sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat peralatan pertambangan itu variabelnya sangat banyak. Yang pertama berdasarkan jenis misalnya. Kita bisa bedakan antara alat gali muat dengan alat angkut misalkan. Alat gali muat misalnya seperti ekskavator, loader, dan sebagainya. Kemudian alat angkut seperti dump truck, trailer, atau conveyor. Kemudian yang kedua berdasarkan tipe juga bisa kita bedakan. Antara ekskavator juga ada tipe backhoe. Kemudian yang kedua ada tipe shovel misalnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan undercarriage juga kita bisa bedakan. Contoh misalnya loader. Ada wheel loader, kemudian ada track loader. Nah, kemudian yang keempat, kita juga bisa bedakan berdasarkan umur. Dan itu sangat variatif. Ya, ada yang baru buka bungkus, kemudian ada yang sudah berumur 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 10 tahun. Jadi variabelnya sangat banyak. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah dinilai unjuk kerjanya per jenis? Artinya kalau dia ekskavator, kita ambil beberapa sampel dari ekskavator, dan kalau dia alat angkut, kita ambil beberapa sampel dari alat angkut kita. Nah, kemudian sampel ini yang kita nilai dan kita anggap mewakili semua peralatan dengan jenis yang sama. Saya pikir terlalu naif kita kalau menilai seperti itu, sahabat dunia tambang kita. Misalkan ekskavator kita ada 100 unit. Kemudian berbeda-beda kapasitas, kemudian berbeda-beda tipe, ada backhoe, ada shovel misalnya. Dan kemudian kita ambil sampel, ya, kita ambil misalkan 10%, berarti dari 100 unit kita ambil 10 unit sampel. Apakah itu mewakili variasi yang sangat banyak dari ekskavator tadi? Saya pikir tidak demikian, sahabat dunia tambang kita. Apalagi berdasarkan umur. Tidak ada yang umurnya sama. Kalaupun kita beli, misalkan sekali beli 10 unit, maka umur 10 unit ini sama. Belum lagi dengan unit-unit yang lain. Maka variabelnya sangat banyak, sahabat dunia tambang kita. Dan saya pikir, ya walaupun dengan cara statistik ada metode-metode pengambilan sampel yang dianggap mewakili seluruh komunitas, dalam hal ini seluruh peralatan tambang, saya pikir akan sangat bagus sekali kalau kita nilai atau kita evaluasi unjuk kerja peralatan tersebut per unit, bukan sampel. Apalagi tadi kalau di pertanyaan disebutkan apakah kita ambil beberapa sampel kemudian kita rata-ratakan. Nah, maka tujuannya nanti tidak tercapai, sahabat dunia tambang kita. Karena tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwa tujuan kita mengevaluasi unjuk kerja peralatan itu, yang pertama adalah untuk menilai kehandalan, menilai kesiapan operasi, dan menilai produktivitas. Dan itu perlu kita lakukan untuk masing-masing unit, bukan perwakilan.
Nah, mungkin kita akan bertanya, lah di tambang kami jumlah unitnya sangat banyak sekali, bahkan ribuan, Pak. Apakah kita menilai itu semua? Jawabannya adalah yes, kita akan nilai itu semua. Oh, kalau begitu berapa hari menilai itu? Itu bukan hal yang susah, sahabat dunia tambang kita. Karena kalau kita kembali ke Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, lampiran 2 di halaman 116, ada 5 parameter unjuk kerja peralatan seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Physical availability, mechanical availability, kemudian utility of availability, effective utility, dan juga pencapaian produktivitas. Ada 5 parameter dengan menggunakan hanya 3 variabel. Hanya 3 variabel, yaitu W, S, dan R, di mana W mewakili jam kerja efektif, kemudian S waktu standby, dan yang ketiga R adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan. Dan rumus-rumusnya, persamaannya untuk mencari PA, MA, UA, EU, dan pencapaian produktivitas sudah dijelaskan di halaman 116 lampiran 2 Kepmen 1827 tahun 2018. Jadi bukan hal yang susah sebenarnya, sahabat dunia tambang kita. Karena 3 variabel W, S, dan R itu sebenarnya sudah kita catat per unit untuk setiap unit peralatan pertambangan. Maka tinggal kita rumuskan, kita hitung berdasarkan persamaan yang sudah disediakan, maka kita dapatlah nilai unjuk kerja peralatan untuk setiap alat pertambangan. Jadi sekali lagi kesimpulannya bukan berdasarkan sampel yang diambil dari tiap jenis, kemudian dari tiap tipe, dari tiap kapasitas, atau dari tiap umur. Tapi dihitung untuk setiap peralatan. Ya, dan sekali lagi, kita sangat berharap bahwa itu dilakukan oleh KTT dan timnya, ya, bukan oleh pihak ketiga, karena itu bukan hal yang sulit, hal yang sulit, sahabat dunia tambang kita. Ya, datanya sudah ada, kemudian tinggal kita hitung berdasarkan rumus yang sudah disediakan di dalam Kepmen 1827 tahun 2018. Baik, sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah terjawab pertanyaannya. Akan tetapi kalau ada pengalaman yang berbeda, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan pihak ketiga, atau ada perusahaan yang sudah menerapkan sampel tadi, ya silahkan tuliskan pengalamannya, kemudian alasannya di kolom komentar. Atau kalau ada pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya diskusi kita semakin kaya. Baik, sahabat dunia tambang kita, nah sekali lagi kita sedang berada di tamannya Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, ya. Dan tentunya ini tempat saya tinggal, sahabat dunia tambang kita. Dan di belakang ini sudah ada kebun sayur, dan ini sudah siap panen. Baik, sahabat dunia tambang kita, seperti biasa, mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.